Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ahsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Dan saya muliakan, yang saya banggakan Bapak Camat Sombauku beserta seluruh jajaran yang hadir pada malam hari ini, para tokoh masyarakat, para alim ulama, para hujjaj, dan seluruh pengurus masjid, Imamul Muttaqin Pau-Pau yang sama berbahagia. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mungkin saya ingin menekankan bahwa sebenarnya nikmat yang paling tinggi itu adalah diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang kita katakan bahwa nikmat yang tertinggi itu adalah nikmat agama. Tapi agama ini kita tidak tahu bagaimana melaksanakannya seandainya Allah tidak mengutus para nabi, terutama nabi yang terakhir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sekali lagi, nikmat yang tertinggi ini nikmat yang sangat luar biasa, yaitu diutusnya para nabi dan diakhiri dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menunjukkan kepada kita bagaimana caranya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menciptakan kita semua ini adalah untuk beribadah. Dan untuk melaksanakan ini ibadah, yaitu bagaimana taat kepada Allah, bagaimana melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya, maka Allah utus nabi. Jadi nabi ini sebenarnya tujuan utamanya itu adalah untuk memberikan kepada kita contoh bagaimana caranya mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang mulia, jamaah Maulid Masjid Imamul Muttaqin Pau-Pau yang saya hormati. Jadi sebenarnya ayat tadi sudah disampaikan oleh yang membacakan firman-firman Allah, di mana dikatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah contoh tauladan yang baik. Artinya kalau kita mau mengamalkan ini Al-Qur'an, maka tidak ada cara lain, harus melihat figur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Al-Quran yang 30 juz itu yang berisi perintah Allah yang harus dikerjakan dan larangan Allah yang harus ditinggalkan, itu semua sudah dilakukan oleh Nabi selama hidup beliau untuk mengabdikan diri kepada Allah. Jadi perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah itu semua sudah dilakukan oleh Nabi. Perintah Allah dikerjakan, larangan Allah ditinggalkan, semua itu telah komplit, telah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi oleh karena itu, kalau kita mau menjadikan diri kita hamba yang baik, tidak ada cara lain, harus kita mengikuti pola kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mulai dia bangun tidur sampai tidur kembali. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ini yang perlu saya jelaskan, bahwa kan kita hadir di dunia ini untuk beribadah.
beribadah kepada Allah. Bagaimana caranya beribadah? Itulah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ibadah ini kan luas. Jadi Allah menciptakan kita untuk beribadah, dan ibadah ini bukan hanya berupa salat, puasa, zikir dan lain sebagainya, tapi seluruh apa yang kita kerjakan dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, ini semuanya yang disebut dengan ibadah. Dan ibadah itu terbagi dua. Ada yang dikatakan ibadah mahdah, ada yang juga dikatakan ibadah gairu mahdah. Nah, ibadah mahdah ini tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Kapan ditambah dan kapan dikurangi, inilah yang dimaksud dengan bid'ah. Jadi tolong diperhatikan bahwa sebenarnya ibadah mahdah ini adalah ibadah yang ketentuannya sudah diatur secara mutlak oleh Allah. Waktunya kapan, bagaimana melaksanakannya, itu sudah diatur. Ini tidak ada intervensi manusia. Tidak boleh kita tambah, tidak boleh kita ubah, tidak boleh kita kurangi. Kapan kita tambah, kapan kita rubah, kapan kita kurangi, inilah yang disebut dengan bid'ah. Jadi ibadah yang disebut dengan ibadah mahdah ini ada, saya kasih contoh misalnya sholat. Sholat ini kan sudah ditentukan waktunya, kemudian rakaatnya, bagaimana melaksanakannya. Ini tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi, tidak bisa dirubah-rubah. Kapan kita rubah, maka inilah yang disebut dengan bid'ah. Tetapi kalau ada ketentuan perintah dari Allah, tidak diatur sedemikian rupa cara melaksanakannya, itu ada intervensi kita. Boleh kita memakai ijtihad untuk mengamalkan itu. Contoh misalnya, Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita menutup aurat. Aurat laki-laki itu antara pusat dengan lutut. Jangan sampai, saya pernah ke India dulu, Pak. Di India itu kalau orang dari sawahnya, kemudian dia mau salat cepat-cepat itu, dia hanya pakai sarung, tidak pakai baju. Salat. Dan salatnya itu sah. Kenapa? Karena laki-laki itu auratnya antara pusat dan lutut. Kalau pusat dan lutut kemudian tertutup, salat itu sah salatnya. Cuma kalau kita di Indonesia salat seperti itu bilang topong oro ini. Apalagi kalau pergi salat Jumat tidak pakai baju, khatib lagi, Allahu Akbar. Tapi sah salatnya. Nah, jadi hadirin yang mulia, jadi kita disuruh menutup aurat, tapi bagaimana menutup aurat itu sesuai dengan kemauan kita. Selama tidak melanggar aturannya. Nah, tidak ada ketentuan harus warna kuning, harus seragam seperti ibu-ibu, warna putih, batik dan lain sebagainya. Pokoknya tutup aurat selesai. Bagaimana modelnya, bagaimana bentuknya, ada intervensi manusia. Di sini bisa masuk yang namanya pemikiran, dan pemikiran seperti ini bukan bid'ah namanya. Misalnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita belajar. Belajar ini kan SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, mahasiswa perguruan tinggi 4 tahun, S2 kadang-kadang 3 tahun, S3 3 tahun atau 4 tahun. Ini ketentuan seperti ini enggak ada dalam hadis, enggak ada dalam Al-Quran. Tetapi perintahnya hanya tuntutlah ilmu. Apa menuntut ilmu itu wajib. Bahkan ada hadis mengatakan tuntutlah ilmu dari kecil, dari lahir sampai meninggal dunia. Tetapi bagaimana caranya itu terserah kepada kita. Ini intervensi manusia, dan yang seperti ini bukan bid'ah namanya. Samalah dengan peringatan Maulid seperti ini. Di sini kita datang untuk mempererat
silaturahmi, untuk sama-sama berpikir bersama-sama bagaimana mengkaji sirah nabawiyah. Kalau dulu di kompleks saya itu, karena ada kawan-kawan kita yang alergi dengan maulid, saya tidak pakai maulid. Saya hanya katakan takbir akbar. Tetapi intinya seperti ini, ada maulid. Maulid yang dibahas cuma isinya takbir akbar. Casingnya saya robah, tetapi isinya sama. Jadi hadirin yang mulia, jangan kita terjebak dalam perbedaan hanya persoalan casing saja. Kita bisa antara satu dengan yang lain tidak akur. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat tepat apa yang diangkat oleh panitia, bahwa mudah-mudahan dengan peringatan Maulid ini semakin kita bersatu. Dan sebenarnya alhamdulillah kita bersyukur hidup di Indonesia ini, karena ada jargon yaitu yang selalu kita pegang kuat-kuat, Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda kita, tetapi tetap kita bersatu. Begitulah sebenarnya dalam agama kita ini. Karena memang agama ini, hadirin yang mulia, itu memang terbuka peluang untuk kita berbeda pendapat. Di zaman Nabi saja ada perbedaan pendapat. Suatu saat Nabi SAW mengutus sahabat untuk pergi ke satu kaum namanya Bani Quraisyah. Nabi hanya berpesan, jangan kau salat asar sebelum sampai ke sana. Itu perkataan Nabi. Tetapi hadirin yang mulia, ini sudah mau masuk waktu maghrib, belum juga sampai. Akhirnya ada sahabat yang salat, ada juga yang tidak. Hadirin yang mulia, ketika disampaikan kepada Nabi, Nabi membenarkan kedua-duanya. Artinya yang satu mengatakan kami sholat karena sudah hampir masuk waktu. Yang satunya lain mengatakan kami belum sholat karena kami yakin akan tiba di tempat itu sebelum matahari terbenam. Jadi hadirin yang mulia, dalam memahami agama ini banyak memang perbedaan. Tetapi perbedaan itu jangan menyebabkan kita berpisah atau tidak akur antara satu dengan yang lain. Maka oleh karena itu kembali bahwa peringatan seperti ini sebenarnya dia tidak termasuk ibadah mahdhah. Ibadah yang betul-betul sudah diatur waktunya, kemudian bagaimana mengamalkannya itu tidak diatur. Tetapi ini adalah kebaikan. Silahkan kita untuk berkreasi selama tidak keluar daripada aturan yang ada. Contohnya tadi tentang berpakaian, boleh kita bebas warnanya bagaimana, bentuknya bagaimana. Cuma ada larangan bahwa ketika kita berpakaian, jangan sampai setelah kita berpakaian yang ditutup itu lebih kentara. Ini yang dilarang. Jadi boleh kita berpakaian, modelnya bagaimana, bentuknya bagaimana, selama tidak melanggar yang dilarang. Misalnya, kalau orang berpakaian ketat kayak pakaian renang atau pakaian senam itu kan ditutup, itu aurat. Tetapi setelah ditutup malah tambah kentara. Ini yang tidak benar ini. Ini yang dilarang ini. Jadi hadirin yang jadi boleh kita berkreasi tapi jangan melanggar ketentuan. Jadi sekali lagi yang disebut dengan ibadah ghairu mahdhah semua boleh dilakukan kecuali ada larangan dari Allah. Tetapi kalau ibadah yang mahdhah sebenarnya tidak boleh dilakukan sebelum ada perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan memahami hal yang seperti ini, mudah-mudahan kita bisa saling memahami antara satu dengan yang lain. Sebab memang hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti apa yang disampaikan tadi Pak Camat, menjelang
2024 ini itu kita akan memasuki tahun politik. Jangan kita bertengkar antara satu dengan yang lain. Cuma saya mau titip, Pak. Saya mau titip untuk memilih calon-calon yang akan mewakili kita. Sederhana saja. Tidak usah kita macam-macam. Kalau saya sederhana. Kalau ada caleg yang rajin masuk salat berjamaah, pilihlah itu. Tidak usah lihat gambarnya. Saya ulangi, ini penting ini. Jadi kalau kita memilih orang yang akan mewakili kita, pilihlah yang mereka taat kepada Allah. Kalau mereka sudah masuk ke dalam masjid, bersalat 5 kali sehari semalam, pilihlah dia. Tidak usah lihat dia punya bendera. Sebab kalau dia sudah salat, syukur kita, Pak. Dia akan amanah. Tapi punatena sambayang, Pak. Sedangkan Tuhan dia bohongi, apalagi kita. Saya pernah ceramah seperti ini di Luwu. Waktu itu tahun 2019 kayaknya waktu itu. Saya Idul Fitri. Saya kemukakan karena ini kan biasanya itu lapangan itu berdiri umbul-umbul. Ini bukan umbul-umbul, bendera partai semuanya, Pak, di sekeliling lapangan. Saya bilang tak balik ini, kenapa mesti bendera partai? Saya kemukakan ini. Bapak-bapak tidak usah lihat ini bendera partai ini. Lihat siapa yang masuk salat berjamaah. Pilihlah dia. Kalau dia sudah masuk masjid, insya Allah dia akan adil dan amanah. Kalau dia tidak masuk masjid, sedangkan kita dibohongi, apalagi sedangkan Allah nak bohongi, apalagi kita. Apa yang terjadi, Pak? Saya balik ke Makassar, bunyi terus saya punya HP. Dia bilang, Ustaz, calik-calik masuk semua masjid. Saya bilang, Alhamdulillah. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibu-ibu dan bapak-bapak, saya ingin menekankan bahwa sebenarnya agama ini itu tujuannya agar kita bahagia, kita tenang dalam kehidupan ini. Jadi perlu dipahami, agama itu adalah sumber kebahagiaan. Tanpa agama tidak mungkin kita akan merasakan kebahagiaan dan ketenangan. Hanyalah dengan agama kita akan merasakan ketenangan dan kebahagiaan. Mari saya tunjukkan supaya ibu dan bapak-bapak yakin bahwa agama ini adalah sumber kebahagiaan. Pendek, saya hanya ingin menyampaikan begini. Kira-kira ibu-ibu dan bapak-bapak, seandainya semua perintah Allah dikerjakan, kira-kira bagaimana keadaan kampung kita ini? Mari kita lihat. Kita disuruh adil, semua orang adil. Kita disuruh jujur, semua orang jujur. Kita disuruh amanah, semua orang amanah. Kita disuruh tolong menolong, semua orang tolong menolong. Kira-kira kalau seluruh perintah Allah dikerjakan, enak nggak kita menjalani hidup? Alangkah indahnya hidup ini. Semua orang salat, semua orang baca Quran, semua orang zikir. Saya yakin kehidupan ini luar biasa untuk kita nikmati. Yang kedua, supaya kita yakin bahwa agama ini sumber kebahagiaan. Karena perlu dipahami bapak-bapak, bahwa agama itu intinya 2. Perintah kerjakan, larangan tinggalkan. Baik. Ini yang lebih penting lagi. Bayangkan ibu-ibu dan bapak-bapak. Kalau kita hidup di satu tempat, semua larangan Allah ditinggalkan, pasti kehidupan akan jadi baik. Allah melarang kita mencuri, tidak ada orang mencuri. Allah melarang kita minum khamar, tidak ada orang minum khamar. Allah melarang kita berjudi, tidak ada orang berjudi. Allah melarang kita berzina, tidak ada orang berzina. Allah melarang kita mengejek orang lain, orang mengejek orang lain.
Kira-kira ibu-ibu dan bapak-bapak, seandainya semua larangan Allah ditinggalkan, enak nggak hidup, Pak? Alangkah indahnya hidup ini. Kalau kita hidup di satu tempat, tidak ada pencuri, tidak ada perampok, tidak ada minum khamar, tidak ada menceritakan kejelekan orang, tidak ada mengambil barangnya orang, tidak ada bersinang, nggak ada berjudi. Alangkah indahnya hidup ini. Itulah yang disebut dengan agama. Jadi saya ulangi, agama ini akan memberikan kebahagiaan dan kesenangan adalah agama yang diamalkan. Perintah Allah dikerjakan, larangan Allah ditinggalkan. Apabila ini mampu kita kerjakan, maka kehidupan di dunia, Pak, pasti akan seperti kehidupan surga sebelum kita masuk ke surga yang sesungguhnya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu mudah-mudahan dengan momentum peringatan Maulid ini kita sadar, kita ada keinsapan untuk kembali mempelajari, membuka kembali sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena semuanya ada di situ. Orang yang mau menjadi pemimpin yang baik, Pak, tidak usah kasih contoh yang lain. Ada dalam kehidupan Nabi. Yang mau menjadi bapak yang baik, mencontohlah kepada Nabi. Menjadi suami yang baik, lihatlah kehidupan Nabi. Mungkin ini, karena ini banyak ibu-ibu dan bapak-bapak, supaya enak itu, kalau ibu pulang ke rumah, bapak-bapak, praktek ini kehidupan Nabi berumah tangga. Saya yakin harmonis, Pak, rumah tangga kita. Ya. Nabi itu kalau makan sama istrinya itu selalu, Pak, saling menyuapi itu. Ya. Jadi Nabi menyuapi Aisyah, Aisyah juga menyuapi Nabi itu. Kita ini hanya saling menyuapi kalau pengantin untuk disotin di foto. Kalau pulang ke rumah tenamu. Coba ibu-ibu ini masih banyak. Kalau coba pulang ke rumah praktek kalau makan bersama, daeng, makan ki. Kemudian disuapi juga, itu pasti luar biasa itu, akan harmonis itu. Kemudian ibu-ibu dan bapak-bapak, dulu waktu saya kayaknya di Sopen dulu, di Wajo, Pak Bupati, saya bilang Pak Bupati, karena istrinya ada. Tolong kalau Pak Bupati pulang, praktekkan ini. Pak Bupati suap istrinya, istrinya suap Pak Bupati. Saya yakin alangkah indahnya harmonis kehidupan itu. Ya. Bahkan Nabi, bapak-bapak, karena ini saya tahu persis, karena ada satu mahasiswa saya menulis satu tesis, itu romantisme kehidupan Nabi. Jadi Nabi itu sangat romantis dalam hidupnya itu. Kadang-kadang kalau Rasulullah itu minum, dia kasih minum dulu Aisyah. Kemudian dia lihat di mana letaknya bibirnya Aisyah, di situ juga meletakkan bibirnya Nabi kalau dia mau minum. Enaknya itu. Nah, hadirin yang mulia, kita kan jarang makan bersama suami. Ada semua itu di atas meja, makan di situ. Mestinya bapak-bapak, ibu-ibu, di sinilah letaknya keharmonisan. Jadi kalau kita selalu makan bersama, dan bahkan ibu-ibu, kenapa banyak anak-anak tidak akrab dengan orang tua? Karena orang tua jarang makan bersama anak. Coba praktekkan, Pak. Biasanya Nabi itu kalau makan itu satu nampang. Jadi coba praktekkan ibu-ibu, dan saya sudah banyak sampaikan kepada kawan-kawan. Ambil satu baki, di situ nasinya, di situ semuanya. Coba ibu-ibu dan bapak-bapak suapi anaknya. Ada yang pernah suapi anaknya di sini? Itu kalau kecil. Kalau bayi masih SD, ada yang suapi anaknya yang sudah mahasiswa. Mestinya semakin besar itu semakin disuapi supaya tinggal muncul keakraban di antara kita. Maka hadirin yang dimuliakan, begitupun juga ini penting saya
karena kaitannya dengan Nabi dan pelaksanaan ibadah, Pak. Ibadah yang paling tinggi sebenarnya yang ingin saya tekankan di sini, Pak, adalah ibadah sholat. Tolong dengarkan baik-baik. Satu sholat di sisi Allah, ini satu sholat lebih berharga dibanding dengan seluruh dunia beserta seluruh isinya. Satu sholat. Jangankan sholat wajib, Nabi katakan rak'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Salat 2 rakaat di depan subuh, kata Nabi, itu jauh lebih baik dibanding dengan dunia beserta seluruh isinya. Bayangkan tingginya, Pak, ini nilai salat. Kenapa salat menempati hal yang seperti itu? Karena inilah yang paling diwanti-wanti Nabi. Bahwa kalau kamu melihat keadaan ini baik, kuncinya ada di dalam salat. Kalau umat semuanya ini mengamalkan salat, Pak, kehidupan akan tenang dan kehidupan akan damai. Jangankan Nabi, Allah sendiri yang yang menyatakan kalau salat baik, kehidupan akan jadi baik. Tidak ada perampok, tidak ada pemindung, tidak ada pejudi. Allah katakan, inna salata tanha anil fasya'i wal munkar. Sesungguhnya salat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau kita memperbaiki keadaan ibu-ibu dan bapak-bapak, khususnya dalam peringatan Maulid ini, dan ini yang sangat ditekankan oleh Nabi, untuk mendidik anak kita, jangan lupa yang pertama harus dididik adalah bagaimana mereka bisa melaksanakan salat. Sebab kalau salat ini baik, kehidupan akan jadi baik. Coba kalau ibu-ibu dan bapak-bapak, waktu Isra Mi'raj dulu berapa salat yang diterima Nabi? 50. Kira-kira seandainya 50 itu jadi, apa yang bisa dikerja? Tidak ada. Setiap 20 menit kita sholat lagi. Setiap 20 menit kita sholat lagi. Berarti selama kita di sini hampir 1 jam, berarti kita sudah 3 kali sholat. Dan saya yakin, jangankan 450, nah 5 mau ini susah. Iya. Nah, oleh karena itu ibu-ibu dan bapak-bapak, Nabi katakan bahwa kalau kau mampu menjaga salat 5 kali sehari semalam ini, maka kehidupan kamu akan jadi baik. Oleh karena itu, tidak ada persoalan agama yang paling ditekankan Nabi adalah bagaimana dalam kehidupan keluarga itu semua melaksanakan salat. Ya. Coba mari kita lihat ibu-ibu dan bapak-bapak. Saya tunjukkan langsung saja. Cari makin satu rumah. Apabila kita dapat satu rumah, bapaknya sholat, ibunya sholat, anak-anaknya sholat semuanya, saya yakin rumah itu pasti hidup tenang, bahagia dan damai, sekalipun hidup di bawah garis kemiskinan. Yakin saya itu, Pak. Begitupun juga dalam satu rumah tangga, apabila di situ ada kejujuran, suami jujur kepada istri, istri jujur kepada suami, orang tua tidak dusta kepada anak, anak-anak tidak bohong kepada orang tuanya. Kalau ada rumah tangga seperti ini, Pak, saya yakin rumah tangga itu pasti tenang, bahagia dan damai, sekalipun hidup dalam garis kemiskinan. Coba pegang ini 2 persoalan besar ini. Pelihara salat dan jangan ada dusta di antara kita. Alangkah indahnya hidup ini. Kemudian karakter agama yang selanjutnya saya ingin sampaikan, apa perbedaannya antara perintah Allah dengan larangan Allah sebagai bentuk ibadah. Perintah Allah itu kalau kita kerjakan itu dapat pahala. Ya. Kalau ditinggalkan itu dosa. Tetapi ibu dan bapak bisa berpahala selama 24 jam. Bagaimana caranya? Tinggalkan larangan Allah. Kalau kita tinggalkan larangan Allah, maka kita berpahala seterusnya. Kecuali kalau larangan itu kita kerja. Makanya ibu-ibu kalau pagi hari, bapak-bapak, begitu kita bangun, langsung kita berniat, ya Allah, saya akan mau tinggalkan semua laranganmu. Pada hari itu, Pak, kalau kita tidak berdusta,
selama 24 jam kita beribadah. Kita tidak minum khamar, maka selama 24 jam kita beribadah. Kalau kita tidak berjudi, selama 24 jam kita beribadah. Inilah hebatnya. Inilah hebatnya ketika kita meninggalkan larangan. Jadi ketika meninggalkan larangan, Pak, selama meninggalkan larangan, maka selama dia beribadah. Nanti dia berdosa kalau dia kerjakan larangan. Jadi itu perbedaannya antara perintah dan larangan. Jadi saya ulangi, kalau perintah nanti mendapatkan pahala kalau dikerjakan. Kalau ditinggalkan dapat dosa. Tapi kalau larangan, selama kita tinggalkan, tidak kerjakan itu larangan, selama itu kita berpahala, nanti kita berdosa kalau kita tinggalkan, kita kerjakan itu larangan. Itulah karakternya antara perintah dan larangan. Maka hadirin yang mulia, sebagai penutup ini, karena ini sudah lewat jam 9, saya ingin hanya menitipkan, tolong dipelihara baik-baik, dipahami baik-baik, bahwa agama ini adalah kebutuhan manusia. Kalau bukan karena agama, Pak, kehidupan ini akan semrawut. Manusia itu adalah makhluk akhirat. Saya, Pak Camat, ibu-ibu, bapak-bapak, kita Allah ciptakan bukan untuk hidup di dunia saja. Tetapi sebenarnya Allah menciptakan manusia untuk hidup di akhirat selama-lamanya. Ini yang harus kita yakini sungguh-sungguh. Kita hidup di dunia ini sementara saja. Paling 60-70 tahun. Umur saya ini sudah lebih 60, berarti tidak lama, Pak. Tidak lama kita akan meninggalkan dunia. Dan saya lihat ini sudah banyak 60 ini. Ini 60 tahun, ini siap-siap maki ibu-ibu yang di belakang ini. Ya. Karena yang namanya, Pak, memang ada perbedaan. Kalau itu kelahiran kan teratur itu. Bapaknya dulu, baru anak, baru cucu, baru cicit. Tapi kalau kematian tidak. Kadang-kadang neneknya masih ada, cucunya sudah tidak ada. Nah, jadi yang namanya kematian itu pasti akan datang. Dan kita hidup di dunia paling 60. Yang lewat 70 tidak seberapa. Yang kurang dari tidak seberapa. Rata-rata di 60-70. Jadi bapak-bapak yang 60-70 siap-siap maki Pak. Jangan terlalu banyak kita pikir-pikir. Ya. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini manusia, makhluk dua dimensi. Jadi kita akan hidup di akhirat, dan di akhirat hanya dua tempat. Surga, neraka. Di mana kita berada nanti, apakah di surga atau di neraka, ditentukan dalam kehidupan di dunia yang hanya satu kali ini saja. Oleh karena itu kehidupan di dunia ini bukan kehidupan main-main. Kehidupan yang menentukan bahagia selamanya atau sengsara tidak punya batas waktu. Maka hadirin yang mulia, oleh karena itu maka kehidupan kita yang hanya satu kali ini, supaya kita bisa pahami bahwa agama ini adalah kebutuhan. Karena manusia ini makhluk dua dimensi, dua unsur. Ada jasmani, ada rohani. Ada yang disebut dengan kebutuhan jasmani, ada yang disebut dengan kebutuhan rohani. Apa yang dimaksud dengan kebutuhan, ibu-ibu dan bapak-bapak? Yang dimaksud kebutuhan adalah sesuatu kalau tidak terpenuhi pasti membuat kita susah. Itulah kebutuhan. Kalau tidak bikin kita susah, itu bukan kebutuhan pokok itu. Misalnya, ibu lapar, butuh makan. Kapan ibu tidak makan, pasti fisik kita menderita sampai kita makan. Maka inilah yang disebut dengan kebutuhan. Bapak haus, butuh minum. Kapan kita tidak minum, maka kita akan susah. Inilah yang disebut dengan kebutuhan. Sesuatu yang kalau tidak terpenuhi membuat kita susah. Cuma masalahnya, kalau fisik itu mudah dirasa, yang tidak terasa itu adalah rohani. Persoalannya, apakah kebutuhan rohani itu? Inilah agama.
Ketika agama ini dikerjakan, itu melahirkan pahala. Pahala inilah kebutuhan rohani kita. Maka hadirin yang mulia, saya ambil contoh misalnya salat. Kalau ada orang Pak yang salat, ada pahalanya, maka rohaninya makan, maka kita akan merasa nikmat. Coba bapak-bapak kalau kita habis salat subuh atau habis salat, enak nggak perasaan? Enak toh? Kenapa? Karena kebutuhan rohani sudah terpenuhi. Orang yang tidak salat Pak, saya yakin rohaninya menderita itu. Sebagaimana fisiknya menderita kalau kebutuhannya tidak terpenuhi. Oleh karena itu ibu-ibu dan bapak-bapak, Nabi mengajarkan kepada kita bahwa sebenarnya agama ini kebutuhan. Cuma memang kita rasakan petunjuk agama sepertinya agama ini kewajiban. Kapan kita menganggap agama sebagai kewajiban, belum akan merasakan kenikmatan dalam beragama. Nanti agama itu akan terasa nikmat apabila agama itu kita jadikan sebagai kebutuhan. Salat kebutuhan, Quran kebutuhan, zikir kebutuhan, maka kita akan enak untuk mengamalkan ini agama. Dan yang terakhir saya ingin tekankan ibu-ibu dan bapak-bapak, kalau kita mengamalkan ini agama, perlu dipahami jangan sampai kita mengatakan ini pahalanya untuk Allah. Tidak sama sekali. Ibu dan bapak salat ada pahalanya. Pahalanya untuk siapa? Untuk kita, bukan untuk Allah. Ibu dan bapak puasa ada pahalanya. Pahalanya untuk siapa? Untuk Allah, untuk kita. Untuk kita. Ibu dan bapak baca Quran, pahalanya untuk siapa? Bukan untuk Allah, untuk kita. Jadi ini menunjukkan bahwa kalau agama ini kita kerjakan bukan untuk siapa-siapa, untuk diri kita. Kalau orang memahami agama seperti ini, maka pasti dia akan rajin untuk mengamalkan ini agama. Karena dia yakin bahwa kalau dia mengamalkan agama untuk dirinya sendiri dan bukan untuk orang lain. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan peringatan Maulid ini kita jadikan sebagai media untuk bersilaturahmi yang akan melahirkan yang namanya persaudaraan. Dan kapan kita lagi Pak bisa ketemu seperti ini? Kalau hari Jumat itu paling habis salat kita pulang. Tapi di sini kita saling bercengkrama, berbagi dan lain sebagainya. Manfaat silaturahmi itu paling sedikit 3. Yang pertama, orang yang bersilaturahmi Allah ampuni dosanya. Bahkan ibu-ibu dan bapak-bapak, kalau kita berjabat tangan kata hadis Nabi, kita berjabat tangan sebelum tangan ini dilepas, maka dosa keduanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa tidak ada dosanya? Tapi dengan kita jabat tangan, insya Allah dosa kita diampuni. Cuma ini laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Hadirin yang mulia, kemudian orang yang silaturahmi itu adalah dimudahkan rezeki Pak. Jadi kalau kita selalu silaturahmi seperti ini jumpa, itu akan terbuka pikiran kita untuk sama-sama membangun yang namanya kegiatan ekonomi. Maka dengan silaturahmi seperti ini Nabi katakan itu akan memudahkan yang namanya rezeki. Maka orang yang rajin Pak salat berjamaah, Anda usah ragu, rezekinya pasti ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, yang rajin silaturahmi itu adalah dipanjangkan umurnya. Ibu mau panjang umur semuanya? Mau panjang umur? Berapa? 150? Jangan Ibu. Kalau kita lebih 100 bikin susah dicucu. Coba kalau ada orang yang umurnya 80-90, jalannya susah, dikasih makan setengah mati. Kalau anak-anak kita sudah repot, kasih masuk di panti jompo. Jadi kehidupan ini Pak, ya kita ikut nabi-nabi sajalah. Jangan terlalu bermimpi, ya Allah panjangkan umurku sampai 200 tahun. Mau apa 200 tahun? Jadi yang mulia. Nah sekarang di akhir-akhir perjalanan kita ini yang umurnya 70-60 ke atas, maka tingkatkanlah, perbaikilah ibadah Pak. Perbaiki ibadah kita, terutama sholat.
Kalau salat ini baik, kehidupan akan menjadi baik. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan kegiatan seperti ini, Pak, bikinlah kegiatan banyak-banyak untuk silaturahmi. Bikin arisan, Bu. Bapak-bapak juga bikin arisan lah. Enggak apa-apa, bapak-bapak bikin arisan. Setiap orang kumpul 5.000, habis itu beli kue sama-sama makan. Setiap hari arisan, enggak apa-apa. Nah. Yang penting terjalin silaturahmi. Ya. Jadi hadirin yang mulia, yang seperti ini Pak tidak bisa, inilah namanya ibadah ghairu mahdah. Boleh kita berkreasi agar keakraban di antara kita itu terjamin. Bahkan dulu di awal-awal Pak, di kompleks saya itu untuk memperkenalkan antara satu dengan yang lain, itu saya bilang lebih baik kita bikin pertandingan domino, supaya kita saling kenal antara satu dengan yang lainnya. Alhamdulillah. Tapi jangan gara-gara ada hadiahnya kita bisa bertengkar, tidak. Saya bilang kumpul-kumpul saja uang 20.000. Beli hadiah apa? Ubi, kita makan bersama. Setiap malam minggu kita lakukan. Alhamdulillah kita bisa bersaudara. Akhirnya diajak ke masjid. Alhamdulillah masjid bisa makmur, Pak. Nah, jadi kita boleh berkreasi kalau itu bukan ibadah mahdah. Jadi sekali lagi, yang ada bid'ahnya itu adalah ibadah mahdah. Yang ketentuannya, waktunya, caranya sudah ditentukan oleh Allah. Ini tidak bisa dirubah, tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurangi. Kapan ditambah, dikurangi dan dirubah, maka itulah yang disebut dengan bid'ah. Kalau bukan ibadah seperti ini, semuanya boleh selama tidak melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mempersatukan kita semua, dan semoga semua yang hadir pada malam hari ini, insya Allah kita semuanya dipersatukan Allah masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Aminnya besar, ya. Tapi saya tanya, bagaimana salat berjamaah? Bagus nih. Baca Quran, tahajud, duha, baca Quran, zikir. Aminnya tinggi tapi amalannya diam-diam. Baik Ibu, mudah-mudahan dengan momentum ini mari kita tingkatkan ibadah kita. Karena ibadah yang paling bagi penutup, ibadah yang paling disuka oleh Allah bukan banyaknya, tapi rutin dikerjakan. Ahabbul amal ilallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang paling disuka oleh Allah adalah amal yang dikerjakan dengan rutin sekalipun sedikit. Suka salat tahajud. Tapi tidak ada bapaknya Bapak salat tahajud 8 rakaat, kemudian 1 minggu tidak salat tahajud lagi. Lebih baik malam ini 2 rakaat, malam selanjutnya 2 rakaat, tapi rutin, itu dicintai oleh Allah. Bapak membaca Al-Quran hari ini 1 halaman, besok 1 halaman, butuh waktu 20 hari untuk 1 juz. Itu Allah suka dibanding dengan hari ini Bapak 1 juz baca, kemudian 1 bulan nggak pernah lagi baca Quran. Jadi ini yang penekanannya, biar sedikit tapi rutin kita kerjakan, inilah yang akan memberikan kebahagiaan kepada kita. Mudah-mudahan Allah memberkati kita semua, dan mudah-mudahan peringatan ini bisa mempererat persaudaraan kita. Kita saling hormat menghormati, saling menghargai antara satu dengan yang lain. Kecuali khususnya ini di tahun-tahun ini, ada sesuatu yang mungkin saya lupa, dan ini penting. Biasanya kalau masa-masa begini ada yang namanya Pak sogok menyogok. Saya hanya tekankan, jangan sampai menerima. Karena yang menyogok dengan yang disogok sama-sama masuk neraka. Yang namanya sogok 50.000 sogok. 50 miliar juga sogok. Dua-duanya kalau kita terima Pak akan menyebabkan kita masuk neraka. Mudah-mudahan tidak terjadi hal seperti ini. Ya. Lihat saja itu tadi kriteria saya. Puna sambayami bagi-bagi berjamaah apa? Pilih menjo. Cuma lihat gambarnya do, benderanya. Hadirin yang mulia,
Mudah-mudahan ini bisa menjadi peringatan karena larangan Allah itu mutlak harus ditinggalkan. Baik, kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.